Oke ya, mari kita mulai. Hari ini kita bahas mengenai use case description ya. Yang online ada ya? Yang online ada? Ada Pak, ada Pak. Oh ada. Mari kita mulai. Use case description. Ya, use case sudah kita buat latihan kemarin ya, dan juga jadi kuis juga, dan kita sudah periksa, sudah kita evaluasi kah? Minggu lalu sudah dievaluasi nggak? Belum ya? Sudah kan ya? Ya kan buat latihan kemarin. Nah, kita bahas sekarang use case description, tapi sebelum ke sana kita bahas use case diagram. Nah, use case itu ternyata masih ada yang belum tahu ya. Dia hanya menggambarkan apa saja fungsi yang ada di dalam sistem itu ya. Fungsi apa saja yang ada di dalam sistem. Jadi yang ditekankan itu ada apa di dalam sistem, itu ya. Apa ada apa di dalam sistem itu. Bukan bagaimana, bukan. Kita sudah tentukan kemarin caranya menentukan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ya. Dengan membuat proses bisnis, kita mengetahui akhirnya sistem nanti harus melakukan ini gitu ya. Dari beberapa proses bisnis yang kita sudah pelajari sebelumnya, maka kita bisa menentukan apa saja. Jadi use case itu menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem ya, poinnya di situ. Kemudian ini contoh use case, nah, cuma contohnya agak salah ya. Contohnya agak salah. Kenapa salah? Kita bilang ini contoh salah, kenapa salah? Oh, yang ini belum online ya, belum muncul ya, sorry ya. Belum Pak. Ya. Iya, saya nggak munculkan suaranya karena supaya nggak double suaranya muncul nanti. Baik, kembali ke sini. Ini use case yang salah. Salahnya di mana salah? Ada yang tahu? Kita sudah pelajari loh kemarin, masa lupa? Nah, Pak. Ada elemen atau notasi yang atau komponen use case yang hilang di situ. Yang mana? Mulai sama berhentinya sih Pak, kalau menurut saya. Ada yang tahu? Komponen mulai sama berhentinya Pak. Misi Pak. Yang komponen mulai sama berhentinya Pak, berartinya tidak ada sih Pak. Komponen mulai sama berhentinya Pak. Saya sudah ngomong Pak. Angkat tangan sih. Gurau. Mas yang salah apa Mas? Ya, sampai yang gendut. Maaf nih. Berisik lagi. Yang salah apa ini? Ayo Mas. Iya, sampean. Iya, sampean ngadep sini tuh. Apa?
Yang salah apa ayo? Hah? Aduh, nggak kuliah kemarin kayaknya. Mbak, Mbak ketiga, ayo siapa yang bisa? Gambar ini yang salah yang mana? Kenapa kok salah? Ya. Masa bertiga nggak bisa, berempat, nah, berempat ternyata, berempat orang. Misi, Pak. Ya, kita abaikan ya, kalau nggak tahu yang salah di mana kita abaikan. Nanti cari tahu sendiri. Baik ya, kita pelajari dulu ini. Komponen use case. Nah, di dalam gambar tadi ada komponen use case yang hilang. Mari kita perhatikan apa yang hilang dari komponen use case di situ. Yang pertama adalah aktor ya. Aktor itu orang atau apa saja yang berhubungan dengan sistem. Ingat ya, apa saja yang berhubungan dengan sistem. Dengan demikian sistemnya hanya satu. Ya, sistemnya hanya satu. Walaupun nanti ada sistem lain yang berhubungan, maka kita cukup menggambarkannya satu sistem saja. Ingat ya. Yang kedua, aktor itu sebaiknya diberi nama dengan kata benda. Ini ya, diberi nama kata benda. Ketiga, komponennya ditunjukkan dengan noti ini ya, orang kurus ya. Baik cewek cowok ya, anak kecil, orang dewasa, tetap sama ya. Nah, untuk menentukan aktor, Anda harus bisa menjawab ini semua. Jadi kalau kita mau membuat aktor, aktornya siapa ya? Nah, cukup tentukan dengan daftar pertanyaan ini. Ya. Pertama adalah siapa yang menggunakan sistem? Aktor. Kita sebut aktor, tentu saja aktor. Siapa yang memasang sistem? Aktor juga. Memasang sistem ini siapa sih? Nah, kita bayangkan ATM misalnya, yang memasang sistem siapa? Teknisinya Pak, ya aktor juga kan. Yang memulai sistem, memulai itu apa? Start ya, nyeklek tombol power, ya aktor juga. Memelihara sistem, ngelap-ngelap, apa ngelap-ngelap? Aktor juga. Mematikan sistem, aktor juga. Jadi semuanya jawabannya adalah aktor ya. Sistem lain yang menggunakan sistem ini, nah ini ya, sistem lain, bukan orang kan, sistem. Sistem yang berhubungan dengan sistem yang akan kita buat, aktor juga. Kita gambarkan sistem itu sebagai aktor. Siapa yang mengambil informasi dari sistem? Aktor. Ya. Pengguna kan ini. Ya. Siapa yang menyediakan informasi? Ini juga pengguna. Aktor, user, pengguna ya. Apakah segala sesuatu terjadi otomatis pada waktu saat ini? Otomatis berarti ada waktu yang memicu. Ya. Waktu itu apa? Aktor kah? Aktor juga. Jadi dengan demikian kita sudah bisa mengira-ngira ya, sudah bisa menemukan ada berapa aktor di sini.
Dari 10 pertanyaan ini ada berapa aktor? Berapa? 3? Berapa? 2? Ayo. Ada 3 aktor. Nah, pertama adalah orang. Nomor 1 ini, pengguna. Orang ya. Yang kedua adalah sistem. Yang ketiga adalah waktu. Dengan demikian, aktor itu ada 3 ini ya. Jadi gambarnya apa? Gambarnya orang tadi. Walaupun itu waktu, kita gambarkan orang. Contoh. Gambar ini. Student ini orang ya. Profesor, orang. Billing system ini siapa? Orang kan? Orang enggak? Ya, tulisannya itu loh, billing system. Sistem kan? Registrar ini apa? Orang apa sistem? Siapa ini? Source katalog? Orang apa sistem? Dicari di Google. Ya, registrar orang. Source katalog, sistem. Katalog kursus. Nah, sistem katalog. Katalog itu apa sih? Ya, kalau Anda sering pinjam buku di perpustakaan, ketemu katalog. Ya, tanyain yang jaga perpustakaan, katalog itu apa? Ya, ini ya. Kita sudah bisa tentukan ya orang-orangnya tadi ya. Nah, usernya ini. Pak, kenapa kok billing system itu berhubungan digambarkan orang? Bukan digambarkan sistem juga, gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, kalau kita mau desain sistem, yang kita desain sistemnya itu satu saja. Adapun sistem yang lain berhubungan dengan sistem kita nantinya kita gambarkan sebagai aktor. Ingat ya. Jadi kita fokus di sistem yang kita bangun, kita rancang. Jadi kan ini perancangan ini ya, masuk ke perancangan. Nangkep ya? Nah, dan nangkep ya. Sekarang aktor itu sebaiknya diberi nama peran, jangan nama posisi. Peran. Pasien, student, dosen, profesor, peran. Individu dapat memainkan beberapa peran. Misal, student jadi dosen enggak? Kalau di UM Anda mungkin student juga jadi dosen. Student nggak ada yang jadi dosen. Kalau di sini ya. Kenapa? Karena belum ada S2 di sini, baru S1, semuanya S1. Nah, nangkep nggak kira-kira? Masa dosennya S2, kuliah lagi S1 kan enggak? Paling enggak kuliahnya S2 kan ya. Nah, kalau dia kuliah S2 boleh enggak? Boleh. Berarti dia jadi mahasiswa juga kan. Kalau dia lanjut S3, boleh enggak? Boleh. Justru wajib malah. Jadi dia mahasiswa enggak? Jadi kan. Nah,
Tapi kalau di UM belum ada gitu ya. Mungkin di UGM atau di mana gitu ya. Sehingga dosen dengan mahasiswa bisa jadi ngerangkap gitu ya. Di UM saat ini ada student, ada mahasiswa yang rangkap jadi staf, jadi karyawan UM. Ada nggak? Ada kan? Nah kalau itu ada berarti. Jadi akunnya ada akun student, juga ada akun karyawan. Nangkep nggak? Nangkep dong, gitu ya. Masuk kan nangkep. Tipe kedua adalah sistem lain. Nah ini ya, sistem lain. Misalkan pada sebuah sistem informasi Puskesmas, dia perlu koneksi dengan aplikasi semisal SIM rumah sakit. Ya. Atau Universitas Munia, SIAS ya. SIAS Anda ini berhubungan dengan sistem apa? Setahu Anda sistem informasi akademik SIAS ya, SIAM itu berhubungan dengan sistem lain apa? Tahu Anda? Masa agak rumangsa? Kalau Anda itu bayar SPP langsung terbuka nggak KRS-nya? Langsung kan? Berarti gimana? Ada hubungan kan dengan sistem yang lain? Apa itu sistemnya? Bank. Ya. Jadi bank terhubung di situ. Nanti bank jadi aktor juga, gitu ya. Nangkap nggak ya? Nangkap ya? Begitu juga dengan informasi Puskesmas misalnya. Sistem informasi Puskesmas ini dia akan berhubungan dengan SIM rumah sakit. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sering kontrol di ini apa namanya, poliklinik di Kerapa itu apa namanya? Poliklinik di Rapa itu apa namanya? Ibnu Sina. Nggak pernah ke sana ya? Walah. Nah, saya periksa di situ. Di depan dicatat sama kan daftar dulu ya, ditimbang dulu, diperiksa darahnya dulu gitu ya. Kalau sudah dia nyatet di komputer gitu, tek gitu ya. Silakan masuk Bu. Nah, baru kemudian saya masuk gitu ya. Begitu masuk, dokternya langsung ngecek di komputernya dia. Tek. Oh, Bapak gini, datanya gini. Nah, terkumpul semua. Data kontrol pertama sampai kontrol terakhir itu dia tahu, oh segini ya. Jadi rekam medisnya kelihatan. Nah, itu artinya apa? Sudah komputerisasi ya. Nah, ini nanti terhubung dengan rumah sakit. Biasanya gitu, tapi ada juga rumah sakit poliklinik yang tidak menggunakan itu. Artinya sudah canggih itu ya. Aktor ketiga adalah waktu. Nah, waktu ini ya. Kenapa waktu kok jadi aktor? Karena dia pemicu ya. Memangnya waktunya nekan tombol Pak? Bukan. Dia pemicu aja. Sama seperti bom. Bom itu meledak pada menit sekian, detik sekian kan, kita cek sendiri kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Bom itu bisa meledak kalau kita picu dengan waktu tadi. Itu juga dengan program kita. Nah, ada pemicunya di situ. Ya. Nyala hidup gitu. Nah, Anda picu kan. Itu juga sebagai aktor. Yang berikutnya adalah use case ya. Use case ini adalah fungsi tingkat tinggi yang disediakan di sistem, yang harus kita sediakan. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Ya. Bukan menggambarkan bagaimana, tapi menggambarkan apa sistem yang digunakan atau yang dipakai oleh aktor. Ya.
Ya, sebenarnya bukan bagaimana ya. Tadi di awal kan sebenarnya apa gitu ya. Kalau bagaimana berarti disebutkan caranya di situ. Tapi gambarnya cuma aktor kemudian berhubungan dengan use case. Jadi apa? Aktor berinteraksi dengan apa? Nah, gitu ya. Jadi notasinya adalah lingkaran lonjong. Ingat ya, lingkaran lonjong, bukan bulat. Bukan lingkaran tok gitu ya. Nah, use case ini caranya memberi nama kata kerja diikuti kata benda. Ya. Kata kerja diikuti kata benda. Jadi kalau dihubungkan dengan aktor, aktor itu adalah subjek ya, predikat, objek gitu ya. Gampang ya. Berarti SPO. Nah. Atau diberi nama path name. Apa itu path? Ya, lintasan, jalur ya. Nah, lintasan apa itu? Lintasan paket. Kalau kita sudah mahir ya, mahir dalam pemrograman berorientasi objek ya, kemudian menggunakan framework gitu ya, maka kita akan bersentuhan dengan istilah path ya. Path apa itu? Path biasanya di situ path fungsi ya, fungsi-fungsi atau kelas ya. Dalamnya sudah ada berbagai macam program ya, sintak apa namanya, kode ya. Nah, path itu kita gambarkan seperti ini, sensor gitu ya. Berarti ini kelas sensor, di dalamnya ada kalibrasi dan macam-macam ya. Nah, untuk sementara untuk kita yang masih pemula ya, nah, kita pelajari yang gampang ini aja, yang simple name ya, yang simple name dulu ini. Nah, simple name, ingat ya, kata kerja diikuti kata benda. Yang berikutnya adalah relasi. Relasi itu ditunjukkan dengan ini, relasi antara aktor dengan use case. Nah, notasinya begini ya. Arah panah menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi. Ya. Tapi kalau dalam use case ya, ada kalanya itu tidak ada panahnya begini, dia hanya relasi saja. Hanya relasi saja. Tapi kalau pakai panah, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah generalisasi. Generalisasi itu kalau dalam pemrograman berorientasi objek namanya apa? Pewarisan, inheritance, ya, pewarisan. Jadi mewaris, gitu ya. Tapi mewarisnya ini kalau mewaris ke sini nggak mungkin. Ya. Biasanya yang mewaris itu adalah ini mewaris aktor berikutnya atau use case mewaris use case berikutnya. Nah, gitu ya. Mari kita lihat mewaris ya. Mewaris. Di sini ada 3 jenis relasi ya. Yang pertama adalah generalisasi. Ini nggak dijelaskan ya ini ya. Jadi kalau relasinya antara aktor dengan use case itu nggak pakai panah. Ingat ya. Aktor dengan use case nggak pakai panah. Tapi kalau aktor dengan aktor itu bentuknya adalah generalisasi pakai panah ya. Atau use case dengan use case bentuknya adalah include atau extend atau generalisasi. Oke, mari kita bahas generalisasi. Generalisasi itu apa sih? Ini antara induk dengan anak. Maksudnya aktornya ada induknya enggak? Ada anaknya enggak? Nah, jadi aktor sama aktor keduanya ada hubungan induk dengan anak. Atau use case dengan use case keduanya ada hubungan induk dengan anak. Nangkep ya? Anak mewarisi sifat metode dari induk. Nih ya. Anak mewarisi sifat atau metode dari induk. Jadi ada metode-metode yang masuk di dalam kelas induk ya, kelas induk itu diwariskan ke anak.
Maksudnya gimana, Pak? Nah, itu dicek lagi. Anda belajar pemrograman berorientasi objek tentang pewarisan, ya, tentang inheritance, gitu ya. Induk disebut root atau base. Kelas yang tidak punya anak disebut leaf. Ya. Terbagi menjadi dua, aktor generalisasi. Nah, itu yang saya sebut tadi ya, aktor dengan aktor, atau use case generalisasi, use case dengan use case. Ingat ya. Jadi kenapa ini tadi nggak boleh ada panah? Karena nggak mungkin pasien itu punya sifat yang diwariskan ke dalam sistem. Mana mungkin? Nangkep nggak kira-kira? Anda punya sifat Anda itu diwariskan kepada komputer. Nggak mungkin kan? Maka panahnya nggak mungkin terjadi di sini. Jadi nggak pakai panah tuh, relasinya. Nangkep nggak, Mas? Jadi kalau Anda gambar pakai panah, keliru sudah. Panah itu apa sih maksudnya? Panah itu generalisasi ini. Nah, contoh generalisasi. Jadi aktor, ya, ini induk, ini anak. Kenapa disebut anak? Karena ini pelanggan individu, pelanggan perusahaan. Di pelanggan itu ada data yang sama, misalnya nama, ya, nama, kelahiran, ID, KTP dan sebagainya, sama ya dengan ini. Nah, yang beda apanya? Yang beda adalah pelanggan di sini sifatnya individu, eceran. Yang satu pelanggan apa? Besar. Yang kalau beli barang jumlahnya besar, pulaan gitu ya, pulaan. Beda kan? Oleh karena itu yang bedakan inilah dibuat anak, ya. Lainnya sama, pelanggan punya ID, punya KTP, punya nama, tanggal lahir, alamat sama, ya. Yang beda adalah jenis pelanggannya. Nangkep gak? Nangkep dong. Ya. Aktor bisa umum atau spesifik, ya itu ya. Nah, contoh berikutnya generalisasi di use case, ya. Generalisasi di use case, contohnya seperti ini. Ya, generalisasinya yang mana ini? Ya. Berarti yang induk yang mana? Ini yang induk. Ini anak, ya. Nangkep gak? Nangkep ya? Nah, kenapa kok ini anak, Pak? Karena ini semua kan jenis validasi. Validasi itu kan macam-macam. Ada yang validasi pakai password angka, ya. Ada yang pakai PIN, ya. Ada yang pakai pola, ada yang pakai sidik jari, ada yang pakai face recognition, wajah, ada yang pakai suara, ya, macam-macam. Nah, yang pakai inilah anaknya, ya. Pada intinya kan mereka semua adalah validasi, betul nggak? Nah, validasi inilah menjadi induk. Mau diturunkan cek password, silakan. Mau dipakai retina scan, silakan. Mau pakai sidik jari, silakan. Pasti ada yang sama validasinya. Bagian yang sama itu kemudian diturunkan pada masing-masing ini. Nah, arah panah, ingat ya, arah panah untuk generalisasi itu arahnya selalu ke induk. Ini ya, panahnya ya. Nah, selalu ke induk. Generalisasi loh ya. Nah. Begitu juga dengan ini ya. Arah panahnya selalu ke induk. Beda dengan extend. Kalau extend arah panahnya selalu menuju ke anak. Kalau include selalu juga menuju ke induk. Nah, yang beda apanya ini sekarang? Kalau include itu wajib sifatnya. Kalau extend boleh ya, boleh tidak.
pilihan, opsional. Ya. Nangkep ya? Nah, nanti dibaca lagi. Kalau cuma saya bilang gini mungkin nggak apa ya. Biasanya lewat. Kemudian relasi include memungkinkan satu use case menggunakan fungsi yang disediakan oleh use case yang lain. Satu use case menyediakan fungsi yang lain. Include, misalnya contoh ini include. Arah panahnya menuju ke sini. Pertanyaan saya, yang induk yang mana? Ayo, yang induk yang mana? Memberi resep? Atau mengambil obat? Baik, kita skip dulu. Berikutnya adalah action. Action ini opsional. Beda dengan include ya. Include itu wajib ya. Kalau yang ini opsional. Ya. Kalau yang ini opsional, action. Opsional itu apa? Boleh ya, boleh tidak. Arah panahnya menuju ke sini. Yang induk yang mana kira-kira? Yang ini kah atau yang ini? Tes laboratorium. Ya, ini ya. Use case pemeriksaan kesehatan suatu saat perlu tes laboratorium. Tapi pada saat lain tidak. Tergantung pada kondisi pasien yang diperiksa. Artinya, kalau kita sudah tes kesehatan, ya, tes kesehatan, hasilnya jelek, tes laboratorium, hasilnya jelek, maka kita periksa kesehatan. Betul nggak? Kalau kita tes laboratorium hasilnya jelek, nggak kebalik kan? Use case pemeriksaan kesehatan suatu saat perlu tes laboratorium, tapi pada saat lain tidak. Maksudnya gimana ini? Kita periksa dulu kan, harusnya kan. Aduh, Bu, aku pusing-pusing, gini-gini gitu. Kalau berdiri itu langsung nyeng pusing pingin langsung jatuh gini misalnya. Kenapa ya, Bu? Nah, itu ngapain kita? Periksa kesehatan kan? Oke, kamu tak rujuk aja ke ini ya, laboratorium. Begitu dirujuk laboratorium, dites. Oh, baik-baik aja kan? Iya. Baik-baik aja kamu. Tapi kadang-kala ada orang yang ngeluh begitu. Kamu pusing-pusing ya? Pusing-pusing itu, oh ini loh, kamu itu belum sarapan. Karena belum sarapan jadi pusing-pusing juga. Nah, gitu ya. Jadi sarapan dulu ya. Gak perlu tes. Gitu kan? Sarapan dulu ya, gak perlu tes. Nanti kan pusingnya hilang sendiri. Coba, nah, gitu ya. Setelah sarapan, ternyata betul pusingnya hilang. Oh, kelaparan ternyata ya kaliran. Nggak perlu tes kan. Jadi yang mana dulu ini? Pemeriksaan kesehatan dulu, baru kemudian tes laboratorium. Nah, berarti yang ini induk ya. Hah? Induk. Kok arahnya ke sini ya? Bilang Pak Subur tadi arahnya harusnya ke anak gitu ya. Berarti yang ini lawannya extend ya.
Berarti induknya yang ini ya. Kalau include ini. Nah, karena arahnya ke anak gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah diberi resep, ya harus diambil obatnya gitu ya. Kalau nggak diambil, wah berarti ya buat apa terusan resepnya gitu ya. Nah, yang terakhir ini ya, komponen berikutnya adalah batasan sistem. Batasan ini memperlihatkan batasan sistem dengan use case. Anda dapat menggambarkan sebuah kotak yang melingkupi semua use case, ya. Namun aktor tetap berada di dalam kotak. Batasan itu yang mana sih? Ini loh, boundary. Jadi ini use case-nya. Jadi use case-nya banyak gitu ya. Nah, orangnya harus tetap di luar, aktornya harus tetap di luar dari sistem. Jadi sistem itu seperti perangkat komputer kita ini. Nah, orangnya ini mesti di luar komputer kan? Gak mungkin saya masuk di dalam komputer. Itu hati-hati ya, karena beberapa pengalaman masih banyak mahasiswa yang gambar orangnya ada di dalam sistem. Kacau berarti ya. Oleh karena itu Anda perhatikan. Jadi contoh ini salah yang mana? Kembali ke pertanyaan tadi. Kira-kira yang salah apanya ini? Gambar ini. Salah apanya? Gambar ini, ayo. Mas, nah, sampai ya. Salah apanya gambar ini, ayo. Kita sudah pelajari barusan tadi elemen-elemen use case. Iya, sampai. Kurang apanya? Kenapa gambar ini kok salah, ayo? Salah di mananya? Gimana? Jawabannya yang salah yang mana? Mau sore aku mau teriak-teriak, ada yang paham? Yang mana? Mas, yang apanya? Aduh, aku teriak-teriak. Ini loh, kurang ini loh. Nah, jadi kurang simbol sistemnya tadi kotak nih. Ini di luar juga gitu yang tadi ya. Udah dibahas loh ya, masa gak iso? Nah, pantas kuisnya ya gak iso. Orangnya dikeluarin ya, di luar sistem ya. Sekarang setelah kita buat use case, diapain gitu ya. Nah, yang kedua adalah gambar orang ini ya, orang ke sistem ini, ke use case.
Tadi sudah aku bilang, kalau ini generalisasi, nggak mungkin lah ya orangnya menurun ke sini, nggak mungkin. Ya enggak? Orang punya sifat menurun ke sini nggak mungkin ya. Berarti harusnya nggak pakai panah gitu ya. Ya hanya relasi saja. Nangkep nggak? Nangkep ya. Nah, kalau yang ini benar ya. Use case ke use case bentuknya ada panahnya. Yang kita pelajari tadi ini ya. Nah, generalisasi. Sekarang kita bahas tentang ini apa namanya? Setelah kita tahu use case ini ya, itu cuma simbol-simbol begini saja ya. Simbol-simbol ini nggak jelas. Nggak jelasnya gimana? Dia ngapain ini? Misalnya pasien ke sini itu ngapain dia? Bagaimana caranya gitu, nggak tahu caranya. Nah, supaya jelas gimana? Kita buat use case description namanya ya. Kita buat use case description. Nih ya, kita bahas ini ya. Ya, use case description ini menjelaskan use case, yang kita gambar tadi, dan activity diagram. Loh, activity diagram yang mana, Pak? Nah, ketika Anda sudah menggambar use case tadi, itu kita detailkan dengan activity diagram lagi. 2 kali, Pak. Ya, activity diagramnya memang ada 2. Yang pertama itu menjelaskan proses bisnis, ya. Yang kedua menjelaskan use case. Ingat ya. Yang pertama membuat proses bisnis, activity diagram atau menjelaskan proses bisnis yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang kedua menjelaskan use case yang barusan kita pelajari tadi. Jadi use case yang kita gambar tadi yaitu dijelaskan menggunakan activity diagram juga. Baik, kita mulai ya. Jadi tahapan-tahapannya begini. Ketika kita pelajari minggu lalu, itu kita di langkah pertama ini membuat langkah-langkah hasil observasi. Kan di kuis itu kita mendapat soal langkah-langkah observasi peminjaman buku. Betul enggak ya? Latihan kemarin. Nah, peminjaman buku, langkah-langkahnya diuraikan secara deskriptif gitu ya. Lalu Anda diminta untuk membuat proses bisnisnya kan. Ingat, disusun lagi dalam bentuk SPO. Kalimat ya. SPO, subjek, predikat, objek. Tentukan siapa aktornya, siapa sistemnya. Nah, itu nomor 1 ya. Yang kedua adalah membuat activity diagram. Oh ya, tadi ya, nomor 2. 1 dan 2. Jadi berdasarkan itu semua sudah kita susun dalam SPO tadi, kita buat activity diagramnya. Nah, activity diagram itu contohnya seperti ini ya. Kita buat seperti kemarin ya. Kalau kemarin itu kita horizontal. Nah, kalau dicontoh ini vertikal. Sama aja. Anda mau nyusunnya dalam bentuk vertikal seperti ini atau menyusunnya dalam bentuk horizontal. Sama saja. Penting Anda sudah definisikan siapa usernya gitu ya. Aktornya di atas. Jadi yang di atas ini adalah aktor. Nah, proses bisnisnya ini. Ada yang tanya, Pak, bilangnya proses bisnis itu satu proses saja. Kenapa dicontohin kok ada 2? Maksudnya 2 gimana? Ini 2 mulai nih Pak. Kan harusnya 1 mulai, 1 aja yang mulai. Dari sudut pandang. Misalnya sini ya, pendaftar lomba. Maka mulainya bagaimana prosesnya sampai berakhir di sini kan. Nah,
Betul, itu ya. Sebaiknya begitu. Ya. Jadi sebaiknya satu proses. Kenapa satu proses? Supaya mudah aja bagi kita. Andai kata kalau kita mau buat juga proses yang ada di sini, misalkan aja cuma ada buat bingung. Ini ada contoh aja ya, buat bingung. Jadi kalau di sini prosesnya juga mulai, maka juga berakhirnya harus ada di sini. Nah, contoh ini agak keliru juga. Ya. Kenapa keliru? Karena berakhir begitu di sini berakhir, itu langsung ke sini. Harusnya gimana tuh Pak? Harusnya ada proses lagi di sini, menerima proses itu selesai, baru kemudian berakhir. Jadi ada proses lagi di sini, Pak. Ya, menerima. Sama seperti kalau Anda mau ngambil uang di ATM, gitu ya. Setelah ngambil uang ngapain Anda? Keluar kan? Nah, keluar Anda dapat notifikasi kan, apa itu? Absen kan? Jadi kalau itu berarti kan bahwa saya di sini ada menerima proses. Di tahap terakhir ini ada menerima proses, yaitu print out. Ya gitu. Nah, ketika di sini print out transaksi tercatat selesai, gitu ya. Nangkep ya. Ini adalah tahapan. Setelah kita buat ini, nah itu kita buat use case-nya ya. Use case-nya seperti apa use case? Seperti ini ya, kurang lebih banyak nih. Kok banyak ini Pak usernya? Nah, usernya juga banyak harusnya. Ya. Tapi prosesnya juga banyak. Ya. Disesuaikan dengan ini. Aktornya ini makin banyak aktor, maka proses juga di sini juga banyak. Ya. Paling gak. Tapi dilihat dulu ya. Dia bisa kenaan semua enggak, kecuali pengelola mungkin. Pengelola bisa menghandle semua use case ini misalnya. Enggak semua aktor itu menghandle semua use case kan. Gitu ya. Jadi ini yang digambar yang sesuai dengan prosesnya saja. Misalnya untuk daftar ubah ini yang mana? Yang ini misalnya. Oh ini. Jadi ada 3 use case ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berikutnya adalah buat activity diagram dari use case masing-masing ya, masing-masing use case. Masing-masing itu gimana? Masing-masing itu begini. Kalau tiap aktor itu berinteraksi minimal ada 3 ya, maka kita buatkan namanya? Buatkan activity diagramnya. Buat activity diagram. Jadi kalau 3 ini ya, 1, 2, 3 ya, maka buatkan activity diagramnya masing-masing. Atau dibuat langkah-langkahnya masing-masing. Bagaimana pendaftar ini, misalnya user ini mendaftar ke sistem. Dibuat langkah-langkahnya mendaftar. Sama seperti kita kemarin buat langkah-langkah mendaftar peminjaman, langkah-langkah mendaftar pernikahan sampai Anda kuliah. Nah, itu ya langkah-langkahnya. Terus kemudian langkah-langkahnya ke sini juga. Langkah-langkah ke sini juga. Nah, dibuat masing-masing. Jadi latihan kita TN nasional 2 minggu lagi. Lalu kemudian kita buat use case description. Use case description itu gimana sih? Seperti ini. Wah ribet Pak. Ya beginilah dalam buat sistem analis ya. Analis itu begini ya. Analis data yang rancang langkah-langkah. Ini untuk apa ini Pak? Misalnya begini ya. Ini use case name-nya adalah pendaftar sistem. Itu menjelaskan yang mana? Yang ini saja, satu ini saja. Nah, pendaftar lomba, pendaftar sistem.
Nanti use case daftar lomba ini kita jelaskan lagi menggunakan use case description baru lagi, ya. Baru lagi. Contoh nih ya. Contoh di sini daftar sistem. Siapa yang buat? Kapan dibuat? Kapan terakhir? Terus description ini use case tentang apa ini? Daftar sistem. Daftar sistem ini fungsinya untuk pengguna atau pendaftar lomba mendaftar pada sistem informasi bla bla bla. Sebelum mendaftar itu kita harus daftar ke sistem dulu. Ya, kita masukkan nama lengkap, nama akun, password, email, dan asal misalnya. Misal ya. Nah, kebetulan contohnya ini agak rumit ya. Contohnya ini hasil paper saya. Primary actor juga gitu. Primary actornya siapa? Primary actornya adalah ini. Ya. Primary actor, pendaftar lomba. Secondary actor, orang berikutnya yang menggunakan use case pendaftar sistem siapa? Nggak ada gitu lah. Kok nggak ada? Ya memang nggak ada. Kecuali kayak ini. Nah, ini sama ini. Dia menggunakan use case yang sama. Maka dia primary aktornya siapa ini? Kalau kita sudut pandangnya dari sini, maka primary aktornya ini ya. Kalau kita sudut pandangnya di sini, primary aktornya adalah ini. Secondary aktornya adalah ini. Cakep ya? Ini ya. Include use case. Ada nggak include use case-nya? Ya ada di sini. Kecuali kalau ada gambar ini, maka include use case-nya adalah ini ya. Nangkep ya? Nangkep dong. Misalnya gitu ya. Udah. Extend juga demikian. Sebutin di sini ya. Precondition. Precondition itu apa? Ya sebelum melakukan pendaftaran itu apa yang dilakukan oleh pengguna ya. Misalnya harus punya akun email dulu ya. Punya akun email dulu atau punya WhatsApp dulu. Punya akun WhatsApp dulu kalau daftarnya pakai WhatsApp gitu ya. Post conditionnya apa? Post condition itu setelah dilakukan pendaftaran, setelah disubmit gitu ya, setelah dieksekusi sistemnya, apa yang terjadi? Oh, sistem akan mengirimkan email, notifikasi ke email. Maka pengguna harus melakukan pengecekan email dan seterusnya ini. Buka email dan melakukan verifikasi validasi. Langkah-langkah proses bisnisnya seperti apa? Tulis di sini. Proses bisnisnya ingat ya, subjek, predikat, objek ya. Subjek ini ya, predikat, objeknya banyak kebetulan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Terus gitu ya. Caranya gitu. Tentukan aktor dengan sistem saja. Aktor dengan sistem saja. Ini kalau normal, main flow. Kalau nggak normal, misalnya, ya, jika validasi gagal, nggak normal. Nggak normal itu gimana sih? Nggak normal itu biasanya kalau ada hal-hal yang ada kegagalan, kita bisa antisipasi di dalam sistem. Ya. Dan kita desain gitu ya. Misalnya di langkah kedua, ketika melakukan validasi masukan user, kalau gagal validasinya, apa yang terjadi? Sistemnya harus merespon apa? Gitu ya. Kita tulis di sini, sistemnya memberi pesan gagal. Itu password keliru gitu misalnya. Itu username-nya betul, tapi passwordnya keliru misalnya. Dan seterusnya. Lalu kita lagi dalam bentuk form pendaftaran. Isi ulang lagi. Atau kalau nomor 5 ini ada kegagalan, tulis di sini gagalnya apa gitu ya. Atau ada alternatif, kalau ada emailnya juga terdaftar, apa yang harus dilakukan? Lupa password. Nah, maka klik lupa password. Informasinya begitu seperti ya. Nah, ini perilaku kalau ada kegagalan. Nah, kalau kegagalan tulis ya. Ribet ya, mudah-mudahan bisa ini ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan,
kita belum bahas yang ini ya. Nah, ini sequence diagram nanti dibahas setelah UTS. Jadi UTS-nya sampai di sini Pak. Ya, sampai di sini. Sampai ketika ada perubahan yes. Caranya gimana Pak? Nah, cepat kita latihan, jangan sampai ditinggalkan kuliahnya. Pastikan betul ya. Baik, dari sini